Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada. Berjumpa kembali di channel saya Muhammad Umar Fauzi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang panduan belajar dari rumah melalui televisi Republik Indonesia ya. Ini jadwal ini untuk tanggal 14 sampai dengan 20 September 2020. Nah, pada halaman kedua ini ada daftar isi ya, ada pengantar jadwal program sampai dengan halaman 49 tentang keluarga Indonesia. Nah, dalam kata pengantar ini disebutkan bahwa program belajar dari rumah atau disebut BDR oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menyediakan alternatif kegiatan pembelajaran selama anak belajar di rumah karena terdampak masa pandemi COVID-19. Tayangan dalam program BDR meliputi tayangan untuk anak usia PAUD dan SD atau sederajat, SMP sederajat, SMA SMK dan sederajat, dan program keluarga dan kebudayaan. Pembelajaran dalam BDR ini tidak mengejar ketuntasan kurikulum tapi menekankan pada kompetensi literasi dan numerasi. Jadi tujuannya adalah untuk agar anak-anak kita itu memperoleh materi yang memadai sesuai dengan jenjang yang sedang dia tempuh ya. Jadi penting sekali karena kan sekarang belum bisa secara tatap muka secara langsung di lembaga sekolah masing-masing. Nah, selain itu, tujuan lain adalah untuk membangun kelekatan dan ikatan emosional dalam keluarga, khususnya antara orang tua atau wali dengan anak, melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan serta menumbuhkan karakter positif. Jika ada masukan dan saran, bisa mengisi survei. Nah, itu sudah ada alamatnya ya, atau menghubungi website ya, atau mengunjungi website yang sudah dicantumkan. Nah, ini adalah jadwalnya ya, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu, mulai tanggal 14 sampai 20 September 2020. Jam tayangnya ya itu sudah ada, mulai jam 8 pagi sampai setengah 9 ya. Jadi itu untuk PAUD. Terus setengah 9 sampai jam 9 untuk kelas 1 sampai 3, ini tingkat SD ya. 9 sampai setengah 10 ini untuk kelas 4 sampai kelas 6. 9.30 sampai jam 10 itu untuk tingkat SMP ya. Dan untuk pembelajaran bahasa Inggris itu adalah jam 10 ya, sampai 10 lebih 5 menit. Terus untuk SMA SMK itu jam 10 lebih 5 sampai dengan 10.30. Terus untuk keluarga Indonesia itu adalah setengah 11 sampai jam 11 ya. Dan untuk talk show itu temanya tentang wabah dan gerakan masyarakat. Itu jam 7 sampai jam 9 malam ya. Dan masih banyak lagi sampai ini akhirnya sampai jam setengah 12 malam ya. Ini sangat menarik dan sangat bermanfaat apabila kita ikuti dari awal sampai akhir. Nah, ini beberapa talk show yang telah direncanakan. Yang pertama itu temanya tentang wabah dan gerakan masyarakat. Itu hostnya adalah Hilmar Farid ya. Terus juga ada beberapa pemateri, yakni Abidin Kusno, Sudirman Nasir, Anggi Friska, Amarsah, Ahmad Fauzi, dan juga Putri Ayudhya. Juga ada talk show lagi, ini pada hari Sabtu 19 September 2020 ya, itu jam 9 sampai jam 10 pagi. Terus Minggu jam 9, Minggu tanggal 20 September itu juga jam 9 sampai jam 10 pagi ya. Hostnya adalah Hilmar Farid, itu adalah Dirjen Kebudayaan. Ada Agus Purwadianto, guru besar UI. Ada Sugilanus, itu adalah peneliti. Juga Nova Dewi dan juga Jaya Suprana, itu adalah budayawan, pembina gabungan pengusaha jamu dan obat tradisional Indonesia ya. Kita lanjutkan, juga ada film ya. Filmnya ini judulnya Sarimin. Ini hari Selasa jam setengah 10. Juga ada film yang judulnya Mondok ya. Ini pada hari Rabu 16 September
9:30. Juga ada film pendek Kilas Balik ya, terus juga ini film pendeknya ini ada 2 ya, yang terus seleb ke Jogja ini Sabtu 19 September jam setengah 10 malam. Terus untuk tayangan akhir minggu itu ada Cerita Pagi Sabtu 19 September jam 8 sampai jam 9, Minggu 20 September jam 8 sampai jam 9. Nah, ini filmnya Si Unyil, dilanjutkan dengan Dongeng Anak. Setelah itu adik-adik akan menonton Klub Rumah Pohon. Setelah itu pada minggu pagi adik-adik akan menonton tayangan baru. Itu judulnya Wayang Kita episode kelima, dilanjutkan dengan acara Dapur Anak. Nah, ini juga ada potbox ya, mengenal profesi art handler. Ini pada hari Sabtu 19 September 2020 jam 10 sampai dengan jam 11, dan juga hari Minggu 20 September jam 10 sampai jam 11. Dan untuk belajar bahasa Inggris ini Senin 14 September ya, Selasa 15 September ini jam 10 sampai 10 lebih 5 menit. Jadi waktunya cuma 5 menit. Jadi sangat sayang sekali apabila kita lewatkan. Terus pada hari Rabu 16 September ya. Terus Kamis 17 September dan Jumat 18 September. Nah, ini untuk PAUD ya, jenjang PAUD dan sederajat Senin sampai Jumat jam 8 sampai setengah 9. Nah, ini ya PAUD untuk panduan orang tua. Ini ada sebelum tayangan ya, 5 sampai 10 menit sebelum program ditayangkan, orang tua dapat mengajak anak duduk bersama dengan sikap rileks, menjelaskan sekilas tentang tayangan, menyampaikan lamanya tayangan dan aktivitas yang akan dilakukan dengan anak. Terus juga saat tayangan bisa bergerak dan bernyanyi, berdialog dengan anak. Sesudah tayangan bisa membacakan buku cerita, bermain imajinatif, membuat proyek bersama, dan juga merawat lingkungan. Nah, untuk aspek perkembangan yang akan dikembangkan dalam materi yang disampaikan ini adalah perkembangan nilai moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan juga sosial emosional. Jadi sangat lengkap sekali ya teman-teman sekalian. Nah, pada tanggal 14 September itu ada film Jalan Sesama, itu tentang lingkungan perkembangan kognitif ya. Jadi video ini tidak tersedia untuk publik, tontonnya hanya di TVRI. Bimbingan orang tua setelah menonton tayangan, ajak anak untuk diskusi kecil mengenai kondisi lingkungan di sekitar rumah, yakni tentang kebersihan, sampah, dan sebagainya. Ini juga masih untuk PAUD ya, untuk kognitif dan fisik motorik. Jadi sebagai orang tua kita harus membimbing anak untuk memahami tayangan program dengan cara menyebutkan peralatan yang ada dalam tayangan dan tindakan yang sedang dilakukan. Ya, ini tentang kognitif ya, fisik motorik, dan juga ya fisik motorik dan kognitif ya. Jadi anak juga diajak untuk diskusi sederhana melalui tanya jawab tentang isi atau cerita yang telah ditonton, dan juga mengajak anak melakukan kegiatan yang sama. Nah, pada Rabu tanggal 16 itu temanya adalah lingkungan sekitar ya. Jadi yang dikembangkan adalah aspek bahasa dan kognitif. Kita lanjut. Nah, ini juga masih tentang PAUD ya. Jadi setelah kita menonton tayangan, kita mengajak anak berdiskusi bersama ya tentang lingkungan sekitar. Jadi ada tanaman apa, hewan apa yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya juga ada tontonan tayangan pada tanggal 17 ya. Ini tentang nilai moral ya. Kita lanjutkan pada Jumat, itu adalah aspek perkembangan fisik motorik, bahasa, dan nilai moral. Nah, untuk SD kelas 1 sampai 3 ya. Jadi ini ulasannya tentang jadwal-jadwal yang telah kita lihat tadi ya. Nah, ini ada kelas 1 sampai 3 bisa dilihat. Kita lanjut. Jadi ini ada video ya.
videonya tentang struktur kalimat, menyusun teks tertulis dan mengekspresikan pandangan dan opini. Nah, kompetensi numerasi, visualisasi bentuk dua dimensi, mengidentifikasi pengelompokan dan mendeskripsikan bangun datar. Ini masih untuk SD 1 sampai 3. Nah, ini untuk Rabu tanggal 16 ya. Menyimak merespon teks berbagai mata pelajaran, mengekspresikan pandangan dan opini, dan membuat teks tertulis. Pada Kamis tanggal 17 ya, ini mengoperasikan jam, kalender, dan jadwal. Lanjutkan pada Jumat tanggal 18, itu adalah kompetensinya menyimak dan merespon teks berbagai mata pelajaran, mengekspresikan pandangan dan opini, dan menyusun teks tertulis. Ini untuk kelas 4 sampai 6 ya, atau sederajat, mulai jam 9 sampai setengah 10 ya. Ini kompetensi literasi dan juga kompetensi numerasi bisa kita lihat bersama-sama. Nah, selanjutnya ini perkalian, pecahan, dan desimal ya. Kompetensinya adalah menerapkan proporsi. Nah, sangat menarik sekali ini dan sangat disayangkan kalau kita tidak bisa mengikutinya ya. Nah, kompetensi literasi itu adalah mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Terus kompetensi literasi selanjutnya memahami keragaman kegiatan dan profesi di sekitarnya serta fungsi dan profesi tersebut. Ini untuk hari Rabu tanggal 16. Pada tanggal 17 itu mengenali peraturan lalu lintas di sekitar tempat tinggalnya, menyampaikan penjelasan, gagasan, dan himbauan tentang keselamatan dan ketertiban di jalan raya, baik secara tertulis atau secara lisan. Dalam penyampaian secara tertulis, siswa menggunakan teks yang memiliki struktur sebab akibat. Pada hari Jumat tanggal 18 itu adalah menerapkan proporsi ya. Jadi ada video dijelaskan dan juga ada pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaannya seperti itu ya. Jadi nanti ada pemecahannya. Jadi sayang sekali kalau tidak diikuti. Nah, ini untuk SMP dan sederajat, Senin sampai Jumat setengah 10 sampai jam 10 ya. Nah, ini ya. Jadi kompetensinya adalah menginterpretasi dan menganalisa teks berbagai mata pelajaran ya. Terus, nah, dan selanjutnya baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian ya. Oke, ini untuk SMP ya. Ini kompetensi numerasinya adalah menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat serta karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Nah, ini pada Rabu tanggal 16 kompetensi literasi yang diharapkan adalah mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati, menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Pada Kamis tanggal 17 itu adalah gerak dengan subtopik gerak lurus beraturan, yakni memperkirakan dan menghitung, menjelaskan gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Pada hari Jumat tanggal 18, kompetensi yang diharapkan adalah menjelaskan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut, menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, menjelaskan tindakan pengurangan risiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya, mengomunikasikan upaya pengurangan risiko dan dampak bencana alam, serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerahnya ya. Jadi nanti akan diputarkan video, jadi kita ini itu tahu ya, bencana alam, bagaimana cara kita menghadapinya ya. Dan ini untuk SMA
SMK sederajat ya. Nah, kompetensi literasinya adalah menyusun perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Ya, ini ada video nanti ya, kayaknya masak rendang ini ya. Bagaimana ide awal bisnis rendang coga tersebut? Andaikan kamu ingin berbisnis makanan khas daerah, peluang bisnis apakah yang menarik untuk dikembangkan? Susunlah mulai dari perencanaan sampai dengan pemasaran untuk bisnismu tersebut. Bagaimana tanggapanmu terhadap proses pengemasan makanan rendang coga agar layak dipasarkan? Nah, pada hari Selasa tanggal 15, kompetensi numerasi adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Untuk hari Rabu tanggal 16, kompetensi literasinya menyajikan hasil penalaran tentang kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Pada hari Kamis tanggal 17, kompetensi numerasi yakni menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Pada hari Jumat tanggal 18, kompetensi literasi mengenali akurasi informasi dalam paparan lisan, menjelaskan kembali, menganalisis serta dan menyampaikan pendapat dalam diskusi menggunakan pengetahuan dan data yang diperoleh dari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya ini adalah keluarga Indonesia tentang parenting ya. Nah, ini ada video ya. Video ini belum tersedia untuk publik. Tonton di TVRI ya. Ini inspirasi mendidik anak, ya. Ada episode 42 dan 43 yang belum tersedia, itu adalah menerapkan disiplin positif pada anak. Nah, ini juga banyak sekali ya video-video ini nanti ya. Tentang pertemuan keluarga, merasa belum siap jadi orang tua, ekspektasiku kepada pasangan berlebihan enggak ya, dan lain sebagainya ya. Ini sangat menarik sekali dan tentunya bermanfaat buat kita ya. Pada hari Rabu tanggal 16, ini tentang pencegahan stunting. Ya, salah satu manfaat mengatur jarak kehamilan ya, itu adalah mencegah stunting. Jadi mencegah stunting itu bisa dimulai dari keluarga. Nah, ini pada tanggal 17 ya. Ini tentang pentingnya makan bersama keluarga buat perkembangan anak. Apa sih manfaat masak bareng keluarga? Yuk wisata keluarga ke museum dan rasakan manfaatnya ya. Sampai traveling ala Verlita Evelyn. Pada hari Jumat itu pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Nah, ini sudah habis ya. Demikian buku panduan belajar dari rumah. Dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak mengikutinya ya, tentu kita dan anak-anak kita ya. Jadi usahakan anak kita belajar dari rumah agar bisa mengikuti materi-materi yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Terima kasih telah menonton channel saya dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.